Halo, balik lagi sama gue Eski dari Telset. Kalau biasanya kolaborasi brand smartphone cuma sekedar tempel logo, beda cerita dengan Infinix Note 60 Ultra. HP ini lahir dari kolaborasi Infinix dengan Pininfarina, rumah desain legendaris asal Italia yang dikenal lewat karya-karya mobil sport ikonik seperti Ferrari dan Alfa Romeo. Hasilnya bukan cuma smartphone dengan spesifikasi tinggi, tapi juga perangkat yang punya karakter kuat, desain unik, bahkan pengalaman unboxing yang terasa seperti membuka produk otomotif premium. Tapi pertanyaannya, apakah semua itu cuma gimmick semata, atau memang dibarengi performa dan fitur yang benar-benar solid untuk penggunaan sehari-hari? Mari kita ulas. Infinix Note 60 Ultra langsung terasa berbeda sejak pertama kali dilihat. Desainnya benar-benar punya identitas kuat dengan nuansa otomotif yang sangat kental. Kolaborasi bersama Pininfarina berhasil membuat smartphone ini tampil premium tanpa terlihat berlebihan. Bagian belakangnya menggunakan konsep unique chassis dengan modul kamera berbentuk heksagonal yang menyatu rapi ke bodi. Jadi tidak terasa seperti tonjolan kamera besar yang biasanya mengganggu saat ponsel diletakkan di meja seperti ini. Material yang digunakannya juga terasa serius. Frame aluminiumnya dipadukan dengan finishing carbon fiber pattern di bagian belakang yang membuat tampilannya mirip seperti supercar modern. Ditambah lagi, ada floating taillight merah yang terinspirasi dari lampu belakang mobil sport serta active matrix display yang bisa menampilkan animasi, notifikasi, indikator charging, bahkan mini game retro secara sederhana. Jadi bisa dibilang desain di belakang ini secara visual bukan sekedar keren-kerenan aja, tapi juga interaktif. Walau begitu, ada beberapa catatan penting nih guys. Bodinya terasa cukup licin, bisa kalian sendiri kalau dipegang. Ini karena dia pakai finishing matte yang halus dan beratnya ini 220 gram. Yang rasanya agak berat ya kalau dipegang satu tangan begini dalam waktu yang lama. Selain itu, sertifikasi ketahanan juga masih IP64. Jadi baru tahan debu dan percikan air. Belum sampai level ke IP68 seperti beberapa kompetitor di kelas harga yang serupa. Masuk ke bagian layar, Infinix Note 60 Ultra ini juga membawa panel AMOLED 6,78 inci dengan resolusi tinggi 1208 x 2644 pixel dan refresh rate hingga 144 Hz. Dari pengalaman penggunaan, layarnya benar-benar terasa flagship. Saat scrolling juga terasa super mulus, respon touch sangat cepat, dan visual yang dihasilkan warnanya itu tajam dengan warna yang kaya. Kecerahannya juga jadi salah satu nilai jual utama. Peak brightness-nya tembus di 4500 nits, bahkan lebih tinggi dibanding beberapa flagship mahal saat ini. Jadi, dipakai di bawah terik matahari pun, layarnya masih sangat nyaman dilihat. Selain itu, layarnya juga udah mendukung Ultra HDR yang membuat tampilan foto dan video terlihat lebih hidup dengan kontras yang lebih dalam. Untuk kenyamanan mata, Infinix juga menyematkan PWM dimming 2304 Hz yang membantu mengurangi flicker saat digunakan dalam kondisi gelap. Bezelnya pun tipis sehingga pengalaman multimedianya terasa sangat imersif. Sayangnya, di bagian layar juga masih tetap ada catatan. Penggunaan refresh rate 140 Hz ini rasanya cukup terbatas karena nggak semua aplikasi bisa memanfaatkan refresh rate sampai 144 Hz ini. Jadi, dalam beberapa kondisi, layarnya tetap berjalan maksimal di 120 Hz atau bahkan cuma mentok di 90 Hz aja nih. Lanjut ke sektor performa, Infinix Note 60 Ultra menggunakan MediaTek Dimensity 8400 Ultimate berbasis fabrikasi 4 nanometer. Chipset ini menarik karena menggunakan pendekatan all-big core, artinya semua inti CPU ini dipakai adalah core performa tinggi. Hasilnya bagaimana? Secara singkat, buat performanya, bisa dibilang HP ini adalah HP yang bisa dipakai multitasking berat, editing video, sampai gaming rata kanan. Gambaran lebih detail lagi mungkin kalau dipakai buat main game kayak PUBG Mobile, terus juga Genshin Impact, HP ini bisa berjalan dengan mulus. Kalau Mobile Legends udah pasti bisa dilibas. Selain itu, performanya juga didukung oleh sistem pendingin 3D Ice Core dengan vapor chamber besar yang mampu menjaga suhu tetap terkendali. Selama dipakai buat main game, HP ini terasa aman-aman aja, belum ada panas mengganggu yang berlebih. Walau begitu, performanya memang kencang dan menggunakan chipset yang kencang juga. Tapi perlu ditandai bahwa chipset dari MediaTek ini yang 8400 ini adalah bukan yang paling tertinggi karena ada lagi yang versi tertingginya yaitu
MediaTek Dimensity 9400. Lanjut ke bagian performa atau fotografi. Kamera utamanya menggunakan sensor Samsung ISOCELL HPA 200 megapiksel dengan OIS dan dual pixel PDAF. Hasil fotonya sangat detail dengan warna yang vibrant, dynamic range-nya luas, dan performa low light-nya cukup baik. Di siang hari, fotonya terlihat tajam dengan karakter warna yang punchy tapi masih enak dilihat. Sementara saat malam hari, kamera utamanya masih mampu menjaga detail dan highlight dengan sangat baik. Bahkan hasil night fotografinya udah masuk kategori memuaskan buat gua. Yang paling menarik juga bukan kamera utamanya aja, karena dia punya kamera periskop 50 megapiksel dengan optical zoom sampai 3,5 kali. Kamera ini jadi salah satu fitur paling stand out di Note 60 Ultra. Hasil zoomnya hingga 7 kali masih sangat usable. Oke, ini sampel perekaman video Infinix Note 60 Ultra di resolusi 4K 60 fps. Ini handheld sambil jalan kaki. Kondisi siang hari tapi emang lagi agak mendung ya. Ini kita coba sambil jalan kaki. Kalau di viewfindernya ini masih cukup aman, nggak ada goyangan yang mengganggu. Lanjut ke bagian depannya, kamera dengan resolusi 32 megapiksel juga udah terasa solid dengan dukungan video sampai 4K. Selfie yang dihasilkan cukup tajam, skin tone-nya natural, dan dynamic range-nya udah cukup bagus. Satu-satunya yang terasa kurang konsisten adalah kamera ultrawide yang 8 megapiksel. Saat berpindah dari kamera utama ke ultrawide, penurunan detail langsung terasa cukup signifikan, terutama saat kondisi low light. Jadi ya, mungkin kalau kalian pengen foto yang lebih luas, mungkin bisa mundur aja. Selain itu, di kelas harga ini, HP ini nggak mendukung perekaman sampai resolusi 8K, jadi mentok di 4K 60 fps aja. Bahkan untuk video 4K 60 fps, pakai kamera telefoto, hasilnya stabil dan memuaskan. Masuk ke sektor baterai, Infinix Note 60 Ultra ini dibekali baterai silikon karbon berkapasitas 7000 mAh. Kapasitas sebesar ini jelas jadi salah satu daya tarik utama karena mampu memberikan daya tahan yang cukup panjang. Untuk penggunaan normal, ponsel ini bisa bertahan seharian penuh tanpa ada masalah, jadi malamnya bisa dicas. Meski berkapasitas besar, bodinya ini masih tetap tergolong tipis di angka 7,9 mili berkat penggunaan teknologi silikon karbon battery. Soal charging juga tidak main-main. Infinix Note 60 Ultra ini punya fitur fast charging 100 watt yang diklaim mampu mengisi 50% dalam sekitar 18 menit. Sementara itu full charge-nya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam aja. Yang menarik, charger 100 watt ini sudah langsung tersedia di dalam box. Bukan cuma itu, Infinix juga memberikan wireless charging 50 watt lengkap dengan magnetic charging dock bertema supercar yang tampilannya benar-benar unik. Bahkan ada fitur reverse charging dan bypass charging untuk menjaga suhu tetap stabil saat gaming bisa sambil dicas. XOS 16 berbasis Android 16 di Infinix Note 60 Ultra juga hadir dengan fitur yang cukup lengkap. Memang tampilannya cukup ramai khas Infinix, tapi sekarang jauh lebih rapi dibanding generasi sebelumnya. Ada banyak fitur AI seperti AI Wallpaper, AI Image Editing, Real-Time Translation, hingga Volex AI Assistant berbasis DeepSeek. Selain itu juga ada fitur Dotmatic Display yang di bagian belakang ini yang bisa dikostumisasi untuk menampilkan efek animasi, notifikasi, hingga efek interaktif lainnya. Fitur tambahannya juga seperti Ear Blaster, NFC, stereo speaker, JBL, dan sensor kesehatan untuk cek detak jantung dan oksigen darah. Sampai juga HP ini punya fitur satelit. Walaupun cara penggunaannya gua rasa masih belum relevan di Indonesia. Mungkin fitur ini bisa bermanfaat dalam kondisi tertentu gitu. Bisa disimpulkan, Infinix Note 60 Ultra ini menonjolkan desain dengan kolaborasi Pininfarina yang berhasil membuat HP ini berasa premium dan beda dari yang lain. Dan itu lengkap juga dengan nuansa otomotif seperti carbon fiber pattern, floating tail LED, dan active matrix display yang unik. Layarnya juga jadi salah satu daya tarik utama. Panel AMOLED 144Hz dengan peak brightness tinggi di 4500 nits, membuat tampilannya tajam, mulus, dan tetap nyaman dipakai di bawah matahari. Soal performa juga Dimensity 8400 mampu menjalankan game berat ataupun multitasking sesuai keinginan penggunanya. Mau ringan, mau berat, semuanya bisa dilibas. Di bagian kamera pun, Infinix Note 60 Ultra ini udah termasuk solid dengan kamera utama 200 megapiksel dan kamera periskop 50 megapiksel. Nggak berhenti di itu aja, baterai 7000 mAh jadi nilai plus karena HP ini bisa bertahan seharian full dengan fast charging 100 watt juga yang cepat, dan ada fitur wireless charging yang bisa dibilang praktis. Meski menarik, Infinix Note 60 Ultra juga tetap punya beberapa kekurangan, mulai dari
sertifikasi IP64 yang terasa kurang maksimal dibanding kompetitor yang sudah memakai IP68. Terus juga kamera ultrawide-nya 8 megapiksel jadi bagian paling lemah karena kualitasnya terasa jauh di bawah kamera utama dan telefoto, terutama dalam kondisi low light ataupun di malam hari. Bobot 220 gramnya juga membuat HP ini terasa cukup berat. Bisa kalian lihat sendiri selama review ini, bikin video ini, megang pakai satu tangan tuh rasanya berat ini tangan kiri gua. Terus juga fingerprint scanner ini rasanya terlalu kurang nyaman gitu dijangkau, agak ke bawah gitu. Mungkin posisinya kalau bisa kayak gini di atas itu bisa lebih enak. Mungkin itu tergantung penggunaan, tapi ya balik lagi ya, itu penyesuaian juga. Selain itu, port USB-C-nya masih menggunakan USB 2.0 dan update Android-nya dijanjikan cuma 3 kali update mayor. Yang mana ini belum bisa terlalu panjang kayak kompetitornya, ada yang 5 tahun, ada yang sampai 7 tahun gitu. Dengan harga resmi di Indonesia tembus sampai 11.099.000 rupiah, Infinix Note 6 Ultra ini memang masuk ke kelas premium. Tapi yang menarik ponsel ini bukan cuma jual performa atau kamera saja. Infinix coba menawarkan pengalaman yang berbeda lewat desain hasil kolaborasi dengan Pininfarina dan paket penjualan yang super lengkap, layar 140Hz dan baterai 7000 mAh. Serta kamera periskop yang jarang ada. Memang masih ada beberapa kekurangan seperti yang gue sebutkan tadi. Jadi bisa dibilang HP ini kalau kalian cari HP dengan performa ngebut, baterai awet, kamera telefoto keren sekaligus desain yang anti mainstream, Infinix Note 6 Ultra ini bisa jadi pilihan. So, menurut kalian gimana? Apakah Infinix Note 6 Ultra ini worth it di harga 11 jutaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lalu, kalau gadget yang barusan gue bahas ini adalah gadget incaran kalian, jangan lupa cek keranjang di bawah. Gue Rizky dari Telset, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!